Halo sahabat Tripods, berjumpa lagi dan insya Allah hari ini kita akan kedatangan narasumber cantik yang luar biasa, merupakan selaku promotor Steven. Kenapa kita mengundang beliau? Untuk mengetahui apa sih itu Steven, kenapa pentingnya Steven, kenapa pentingnya kita mengetahui mesin kecerdasan kita sebelum kita mengetahui orang lain. Yuk disimak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Herianti. Kembali lagi di Tripods, berdaya, beradab, dan bermanfaat. Hari ini kita kedatangan narasumber cantik yang luar biasa, yaitu Mbak Elisa Putri. Halo, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apa kesibukannya belakangan ini Mbak? Ya, alhamdulillah kesibukannya adalah sebagai promotor Steven sih Kak. Alhamdulillah. Jadi udah kemana aja nih sebagai selaku promotor Steven nih? Oke, rencananya mungkin waktu terdekat ini mau sosialisasi nih Kak ke sekolah-sekolah terkait sekolah-sekolah ya? Steven Iya, gitu. iya. Pasti banyak nih Kak yang bertanya-tanya, apa sih itu Steven? Oke, baik. Steven itu merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan nih belahan otak dominan atau yang biasa kita kenal sebagai mesin kecerdasan, dan untuk mengetahui lapisan otak dominan mana nih atau drive kemudi kecerdasan yang ada pada seseorang gitu. Nah, Steven sendiri itu merupakan singkatan dari 5 tipe mesin kecerdasan, yaitu ada yang namanya sensing, ada namanya thinking, ada namanya intuiting, ada namanya feeling, dan ada juga namanya insting. Oh iya. Nah, artinya dalam setiap manusia itu ada satu mesin utama yang ada pada dalam otaknya gitu. Yang dimana itu mempengaruhi cara dia berpikir, berasa, bahkan bertindak. Dan kenapa penting Kak untuk mengetahui kecerdasan kita itu, kenapa itu menjadi penting? Oke, kenapa penting? Karena ketika kita tahu cara kerja otak kita yang paling alami, kita bisa nih ngambil keputusan yang paling pas gitu, entah dalam soal karir kita, pasangan hidup, pasangan hidup, belajar. Nah gitu, jadi kita nih bisa nih Kak menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Iya, luar biasa ya. Nah, terus kemudian pasti kan ada manfaatnya itu. Manfaat, kenapa sih kita harus mengetahui mesin kecerdasan kita? Oke, tentunya manfaatnya itu sangat banyak ya Kak. Salah satu keunggulan dari Steven itu adalah simple, akurat, dan aplikatif. Nah, simple ini dari 5 tipe mesin kecerdasan, kita hanya mengetahui nih apa nih mesin kecerdasan mana nih yang paling dominan. Dan itu adalah tesnya sekali seumur hidup melalui sidik jari. Kenapa sidik jari? Karena dari sidik jari inilah tersusun atau terbentuk dari belahan otak kita. Terus tuh ada yang namanya akurat. Nah, tes Steven ini akurat sebesar 95%. Karena tadi itu melalui sidik jari dan terbentuk dari struktur otak gitu. Nah, aplikatif. Nah, aplikatif ini setelah kita tahu mesin kecerdasan kita Kak, kita tuh bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan seumur hidup gitu. Ya, nah seumur hidup ya, berarti sekali tes tapi pengaruhnya seumur hidup ya. Betul. Luar biasa banget ini. Terus kemudian bisa kasih contoh kasus cerita nyata terkait Steven itu sendiri. Oke, contohnya itu ada nih orang, dia ini belum tes Steven, tapi dia sudah bekerja selama, dia adalah seorang lulusan akuntansi yang bekerja menjadi staf keuangan. Pada saat sehari-hari bekerja, dia ini kayak mudah ngerasa lelah, terus tuh kayak nggak semangat, terus kalau bekerja itu suka ditunda-tunda gitu. Nah, akhirnya dia mencari nih apa sih yang membuat dia tuh setiap hari begitu di tempat kerja. Bertemulah dengan tes Steven. Akhirnya setelah tes Steven, ternyata hasilnya adalah feeling introvert. Nah, ketika kita berbicara tentang feeling, yaitu dominannya adalah perasaan. Makanya ketika itu dia mulai menggali potensi yang ada pada dirinya. Mulai berubah. Nah, dia tetap berada di lingkungan kerja, tapi di daerah mungkin ke bagian sosial gitu Kak. Dia bergabung di dalam sosial yang ada di tempat kerjaannya tersebut. Nah, akhirnya dia pindah menjadi HR gitu. Nah, manfaat salah satu tes Steven juga ketika kita bekerja, terkadang kita itu bekerja hanya biasanya ikut-ikutan atau nggak gengsi gitu. Nah, bahkan kita nggak tahu nih potensi kita nih apa sih gitu. Nah, sehingga tes Steven ini meminimalisir adanya stres. Nah, depresi ketika bekerja, akhirnya lebih objektif gitu Kak, lebih produktif gitu bekerjanya. Luar biasa ya. Penting juga nih kan. Terus dari Steven ini kan kita tuh mengetahui ya kelemahan kita bagaimana. Nah, itu tuh seperti apa tuh?
Oke, nah Stephen ini kan berbeda dengan tes kepribadian dia kebanyakan. Iya, Kenapa? Karena dia bukan hanya tentang tes observasi perilaku, gitu. Nah, tapi dia lebih mendalam, bukan Stephen dan kepribadian beda kan? Beda ya, nah, teman-teman. Nah, terus itu di dalam Stephen juga bukan berbicara soal kamu sukanya yang rame atau yang sendirian gitu. Nah, tapi lebih mendalam, lebih kayak otak kamu bekerja lebih dominan di otak sebelah mana ya, lebih kayak gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa tahu nih kelemahan dan kelebihan kita secara alami. Misalnya orang thinking itu kuat di logika, tapi dia orangnya gak pekaan gitu. Nah, sama halnya dengan orang feeling itu kuat di empati, tapi kadang suka baperan. Nah, dari situ kita bisa nih melihat ternyata potensi dalam diri kita tuh seperti itu. Jadi kita nggak bisa nih Kak menebak-nebak, tapi kita harus lebih ke tepat sasaran sih. Iya, betul. Nah, menarik banget nih. Kalau untuk anak-anak nih Mbak, karena ini penting ya untuk anak-anak ya teman-teman. Nah, apa urgensi mengenalkan Stephen itu kepada anak sejak dini? Justru bagus ya Kak ketika kita sudah tes anak kita. Jadi dalam tes Stephen itu kita bisa tes mulai dari umur 2,5 tahun. Nah, sejak kecil kita sudah nih mencari jati diri kita. Buat apa sih urgensinya? Itu tadi bukan berarti kita ingin, karena anak itu kan mencari jati diri gitu. Iya, betul. Nah, dengan adanya tes Stephen ini memudahkan orang tua maupun guru untuk mengetahui potensi gitu. Agar yang diberikan itu tidak salah, metode yang diberikan itu sesuai gitu dengan mesin kecerdasannya. Apalagi orang tua ya, terutama orang tua kan, apalagi anaknya masih kecil, kemudian diolah, diketahui mesin kecerdasannya. Nah, dan apakah itu tidak terlalu dewasa Kak untuk tes anak-anak? Dalam metode Stephen itu sendiri. Dalam tes Stephen ini kalau kita berbicara masalah dewasa, mengingat tes Stephen itu kan bisa dimulai dari kecil. Nah, ketika anak-anak itu di tes Stephen mulai dari kecil, bukan berarti kita mendewasakan, tapi bukan berarti kita harus menyuruh si anak ini memikir tuh masa depan, tapi mulai sejak kecil lah kita tahu mesin kecerdasannya. Sedia payung sebelum hujan nggak sih? Betul ya. Gitu. Jadi supaya kita nih lebih cepat gitu, jangan sampai kita sudah menerapkan parenting ABCD tapi ternyata nggak sesuai dengan mesin kecerdasannya. Dan itu berpengaruh terhadap pendidikannya nanti. Ya kan? Ranahnya pendidikannya harusnya ke A tapi malah ke B gitu. Makanya terkadang di tes Stephen itu ada yang jangan sampai kita salah pilih jurusan gitu. Nah, karena setiap mesin kecerdasan itu punya jurusannya masing-masing. Betul. Luar biasa. Terus kemudian bagaimana Stephen ini bisa membantu orang tua dalam memilih belajar atau pendekatan komunikasi yang tepat kepada anaknya? Nah, contohnya seperti kalau anak kita tipenya sensing, berarti dia itu belajarnya itu lebih konkret dan suka contoh yang nyata, Kak. Kalau anaknya intuiting, bagaimana? Kalau intuiting berarti dia adalah anak yang suka beride atau konsepnya itu besar dan dia tuh udah bisa kayak menata lebih kritis ya. Lebih kritis plus kayak ngeliat nih masa depannya udah mulai tergambar gitu. Nah, terus bagaimana cara komunikasi? Misalnya cara komunikasi kalau kita sama orang feeling karena dia orangnya adalah dominannya keperasaan, berarti kita nggak bisa yang yang kayak buat dia tuh mudah tersinggung. Nah, berarti pendekatannya seperti apa? Berarti pendekatannya tuh harus lembut, terus tuh harus suasananya tuh nyaman. Nah, beda halnya dengan beda halnya dengan orang thinking. Malahan orang thinking itu ketika kita ingin berbicara sama dia, ya itu harus to the point. Nggak suka tuh yang namanya basa-basi, harus kritis gitu. Ternyata perbedaan itu luar biasa ya. Terus kemudian apakah ada perbedaan dalam mendidik anak yang thinking, sensing, terus kemudian feeling dan lain-lain? Pastinya ada ya Kak, seperti yang tadi saya sebutkan. Ketika kita berbicara kepada anak sensing, ya berarti kita berbicara menggunakan contoh konkret atau contoh yang nyata. Bukan berarti kita nggak bisa nih memberitahu mereka dengan kayak berhayal atau pakai imajinasi, karena itu bukan ranahnya. Nah, terus tuh kalau kita berbicara sama anak thinking, berarti itu logis, to the point, secara langsung, terus tuh kritis, terus tuh suka yang berbau dengan intelektual gitu. Nah, kalau berbicara dengan orang intuiting, berarti itu harus berbicara tentang imajinasi, kreativitas kayak gitu. Terus berbicara tentang ide karena mereka ini sudah mempunyai gambaran nih ke depannya bagaimana. Nah, kalau bicara dengan orang feeling berarti penuh dengan rasa empati, terus penuh dengan rasa nyaman, terus tuh suasana yang nyaman, terus bahasanya lembut kayak gitu. Nah, kalau orang insting karena dia nih adalah anaknya yang
serba bisa. Serba bisa, terus itu mudah ditebak dan juga kadang juga cepat bosan kayak gitu. Iya, ternyata masing-masing itu punya karakternya tersendiri ya. Sendiri-sendiri. Dan punya keistimewaannya masing-masing. Nah, terakhir nih Mbak, kalau ada orang tua atau pendidik atau seorang pendidik yang tertarik menggunakan Stipin, ini apa langkah awal yang mereka harus lakukan? Oke, yang pastinya ketika sudah tertarik untuk mengetahui mesin kecerdasan, pastinya harus tes dulu ya teman-teman semua. Yang pertama kita harus tes Stipin. Nah, terlebih lagi waktunya itu cuma 5-10 menit, kita udah tahu loh mesin kecerdasan kita ini apa. Setelah itu kita akan dijelaskan gitu, nah sehingga kita dapat menggali potensi yang ada pada diri kita gitu. Ya, betul. Kayak gitu sih Kak. Dan penting banget ya, karena tes sekali seumur hidup dan pengaruhnya itu seumur hidup kita. Jadi tesnya cuma sekali dan pengaruhnya itu seumur hidup kita. Dan luar biasa ya teman-teman, menarik banget terkait Stipin ataupun mesin kecerdasan kita. Jadi Stipin ini adalah tools ya Mbak, tools untuk kita biar memudahkan kita untuk kedepannya. Kita mau mengambil plan A, plan B, plan C, jadi kita tahu nih ternyata potensial kita di mana gitu ya Mbak ya. Betul. Nah teman-teman, boleh nih kata-kata menariknya nih dari Mbak promotor kita, yaitu Mbak Elisa. Boleh kata-katanya Mbak El? Silakan. Setiap manusia itu unik, tapi seringkali kita lupa mencari tahu apa yang membuat kita benar-benar berbeda. Stipin bukan sekedar tes kecerdasan, tapi alat bantu untuk memahami arah hidup. Bukan untuk membatasi, tapi untuk membebaskan kita dari standar yang bukan milik kita. Dengan mengenal mesin kecerdasan, kita nggak lagi sibuk nih meniru orang lain, tapi mulai berjalan sesuai jalur kita sendiri. Kamu yang sering merasa lelah, atau salah arah, atau bukan jadi diri sendiri, mungkin ini saatnya berhenti untuk menebak dan mulai mengenal diri. Yuk ambil langkah awal, coba tes Stipin, karena mengenal diri adalah investasi terbaik sebelum memahami orang lain. Wah, luar biasa ya teman-teman, alhamdulillah. Ternyata penting banget ya untuk mengenal diri kita, kemudian mengenal mesin kecerdasan kita, biar kita bisa mengetahui plan apa yang mau kita ambil sebelum memahami orang lainnya. Jadi Stipin itu adalah investasi panjang dari memahami diri sendiri ya Mbak, sebelum kita memahami orang lain. Jadi yuk teman-teman, silakan tes Stipin bersama dengan promotor kita yaitu Mbak Elisa. Mungkin itu saja dari kami teman-teman, terima kasih. Insya Allah kita kembali lagi di Tripod selanjutnya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.